Waduh, muka saya gelap rupanya. Bentar, bentar, bentar. Ini ada dua suara soalnya kacau nih. Oke, kayaknya percuma lah gelap nggak kelihatan. Baik, selamat malam, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua komputer langsung masuk karena minggu lalu siapa yang ngusulin ya lupa saya. Pokoknya tim B ini yang ngusulin. Jadi kemarin ada minggu lalu minta maaf saya lupa yang ngusulin siapa. Tapi salah satu poin pentingnya kira-kira gini, kalau kesulitan bikin AI sendiri, jadi kan data sebagian itu ini ya, bukan rahasia ya, ya rahasia. Sebaiknya tidak pakai AI yang ada di luar. Kemudian ada yang ngusulin pakai LM Studio. Jujur saya belum pernah pakai LM Studio waktu minggu lalu nih. Gara-gara usul itu saya nyoba LM Studio. Jadi ini di komputer sebelah, saya jalanin LM Studio. Tapi di komputer yang ini, saya kesulitan buat jalanin LM Studio karena nggak ada GPU-nya. Jadi komputernya yang ini lebih kecil yang buat saya pakai, yang buat presentasi kecil. Komputernya yang lebih bagus yang sebelah gitu. Sementara saya ini dulu ya, share screen dulu. Untuk topik hari ini sih lebih ke arah ini ya, business case AI buat HKI. Bagaimana kita mencari ide yang realistis untuk dapetin quick win project yang bisa terukur dengan mudah, kira-kira gitu. Filenya bisa diambil di LMS Ono Center RID, kemudian nanti masuk ke kuliahnya seperti biasa, masuk ke tim B, terus masuk ke sesi 4. Ini akan keluar. Cuman sebelum masuk ke sini, karena minggu lalu minta maaf saya lupa yang ngusulin siapa ya, lupa. Minta maaf. Tapi itu usulnya keren banget sih, asli. Jadi kalau yang kita kenal kan selama ini pakai ChatGPT, itu udah kenal lah ChatGPT, terus pakai Gemini, pakai Grok itu udah kenal ya, Grok.com, pakai Gemini udah kenal semua. Tapi ini masalah karena ada di luar juga. Cuman gini ya, yang di luar itu nggak masalah sebetulnya. Kalau data yang kita cari adalah data yang sifatnya terbuka. Jadi kalau data yang terbuka nggak masalah kita ambil. Yang luar-luar ini oke sih sebetulnya. Tapi kita cuma bisa ngambil data terbuka atau ngambil data-data yang sifatnya open. Kalau di dunia hacker kita nyebutnya open source intelligence. Jadi kita melakukan mata-mata dari sumber yang terbuka. Gitu ya. Nah, itu normal, itu biasa aja di antara kita buat melakukan yang itu. Cuman kalau kita mengupload data-data yang sifatnya rahasia, nah ini masalah ke situs-situs yang ini. Jadi akibatnya kita harus gabungin nih dua dua teknik tadi. Teknik yang nyolong data terbuka sama teknik eh, yang tertutup ini. Oke, yang tertutup ada dua makhluk nih yang tertutup yang secara umum ya. Yang pertama kita bikin kayak ChatGPT lokal, kayak gini, kayak Grok atau ini, tapi yang diakses secara lokal, pakai web. Jadi pakai LAN doang. Nah itu yang kemarin saya selalu demokan yang itu sih. Softwarenya namanya ini kalau nanti ditanya sama anak teman-teman IT, namanya Olama. Salah satu yang sering dipakai. Tapi selain Olama ada masih banyak, ada juga VLLM, ada juga masih ada beberapa lah. Jadi bukan hanya Olama saja, jadi ada beberapa. Oke. Yang lumayan sering dipakai Olama, tapi yang lain juga ada lagi. Jadi ini bisa dipakai. Cuman ini bentuknya server. Konsekuensinya server adalah yang ngoperasin, yang instalasi orang IT beneran. Jadi masalah besar tuh. Karena orang IT benar. Nah, karena kemarin ada yang ngomong LM Studio, saya nggak pernah megang sebelumnya karena ini ternyata
Jadi Element Studio ini buat lokal AI di komputer kita sendiri. Oke, bisa di desktop, tergantung sistem operasinya. Oh, ini dia tahu saya makainya Linux. Harusnya ada yang buat Windows. Jadi tapi kita harus aksesnya pakai Windows juga. Karena komputer saya Linux, dia langsung ngasih tahu bisa pakai Linux yang mana gitu. Nah, ini instalasinya lumayan gampang, bisa di macOS, bisa di Windows, di Linux harusnya. Ini ada di sebelah nih, lagi running. Eh, saya kasih lihat aja ya. Jadi ini kira-kira alternatifnya kayak gini ya. Jadi alternatifnya ada tiga. Ya, secara umum satu AI yang ada di luar itu saya jadiin satu semua AI luar. Oke, kalau buat nyari informasi yang sifatnya open. Satu lagi, teman-teman IT bikin server AI lokal. Oke, kalau punya kemampuan seperti itu, nggak masalah. Dan itu sangat dibutuhkan kalau kita pengen bikin layanan-layanan yang dibantu pakai AI. Misalnya kita bikin helpdesk buat jawabin pertanyaan dibantu AI, nggak masalah, itu bisa dipakai. Yang ketiga, ini yang menarik banget, ternyata LM Studio ada di sebelah. Taktiknya kira-kira gini, taktik strateginya. Oke. Ini kita uji nyali ya, uji coba percobaan. Ini percobaan buat ngasih lihat prosesnya gimana. Oke. Misal, saya kecilin dulu. Kok nggak bisa? Nggak bisa. Oke. Misal, saya akan masuk ke ChatGPT lah. Misal kita pengen dapetin ide quick wins untuk menganalisa HC. Menganalisa HC ya. Human capital yang ada di HKI. Nah, teknik yang kalau yang terbuka, ini kita lagi masuk ke internet beneran, pakai ChatGPT atau Grok dan sebagainya. Yang terbuka kita bisa nanya kayak kemarin nih, misalnya strategi HC seperti apa. Oh, tapi kemarin yang paling masalah kan masalah ini ya, audit ya, internal audit ya. Oke, saya gantilah jangan HC. Strategi internal audit seperti apa yang cocok untuk corporate infrastruktur. Maaf, nggak kebaca. Infrastruktur. Oke. Nanti dia akan ngasih saran. Saya akan buka ini aja. Buka Google Drive. Saya akan ganti akunnya ke yang bisa. Ini akun yang ini agak banyak dalamnya. Jadi kalau diganggu ada berapa ini. Saya ganti ke akun yang nggak kepake nih, sini kosong. Ini ada kosong sedikit nih, ada akun, ada tulisan-tulisan dikit. BMG biasa. Oke, nah kita akan coba masuk ke yang sini aja karena ini kalau ini buat orek-orekan bisa saya delete semua nih. Oke, ini buka dulu. Oke, sekarang kita masuk ke ChatGPT. Oke, ini internal audit ya. Cocok untuk strat ini kita nanya dari sisi strategi. Ini lebih ke arah strategic management, strategi internal audit seperti apa yang cocok untuk corporate infrastruktur. Kalau mau agak ekstrim, ini bisa kita tambahin sih promnya misalnya. Kalau kita punya buku-buku tentang internal audit bisa diupdate, bisa diupload ke sini. Tapi bukunya buku yang terbuka ya. Maksudnya buku teks dibuat kuliahan segala macam yang sifatnya open, nggak masalah kita upload ke sini asal jangan ada informasi yang rahasia banget. Bisa ditambahin seperti ini, cek web, cek internet supaya memperoleh, ini udah ada jawaban sih tapi saya tambahin lagi nih, oleh strategi atau cara yang paling baru, akurat, tidak halusinasi gitu ya.
Jadi perlu ditambahin kata-kata seperti itu, tidak halusinasi, akurat kayak gitu-gitu, dan ada kata-kata cek web, cek internet. Kalau kita punya buku ditambahin lagi apa, baca referensi buku yang saya upload ini. Gitu ya. Jadi ada referensinya kita set jelas, dan kalau mau eksplisit, kalau mau lebih sadis, jangan mengizinkan dia buat nyari di luar yang kita set. Akibatnya dia betul-betul ngikutin apa yang kita mau aja. Oke. Nah, di sini dia kelihatan dia nyari ke webnya bener-bener serius. Nanti udah gitu kita akan dapetin hasilnya. Ini adalah hasil yang sifatnya open. Ini baru ngasih lihat strateginya. Kalau mau tambah lagi misalnya, ini kan baru strategi. Terus misalnya kita bisa tambahin lagi checklist apa aja yang harus kita apa buat kalau melakukan internal audit di corporate infrastruktur. Terus apa lagi? Jadi pertanyaannya bisa berturut-turut, satu pertanyaan teksnya bisa kita ambil semua. Nah, teks-teks ini kita masukin dalam sini nih. Ini yang sifatnya terbuka. Jadi saya akan buka dokumen baru. Ini dokumen baru saya buka. Saya kasih nama di sini. Ini yang akan saya demoin di sini adalah bagaimana kita menggabungkan informasi yang sifatnya rahasia dan informasi yang sifatnya close, tertutup, gitu ya. Oh, tapi ini saya masalah. Saya nggak bisa naruh di sini, soalnya di komputer yang satu lagi belum saya bikinin account buat login ke yang itu. Oke, sorry, saya nggak bisa pakai yang ini, soalnya nggak bisa diakses nanti. Saya belum, akunnya belum dibuatin. Saya pakai yang kepaksa, saya pakai yang ini aja. Saya pakai yang sering saya pakai, tapi ini, waduh, saya harus milih banget nih foldernya supaya nggak kecampur-campur. Soalnya foldernya bisa kecampur yang macam-macam. Oke, saya harus ya udah di sini aja lah. Waduh, penuh juga di sini ya. Saya bikin folder baru aja ya. Saya bikin folder baru. Soalnya nih kalau nggak kecampur. Folder baru namanya junk. Jangan junk lah, tidak baik. HKI. Oke, saya bikin folder namanya HKI di sini. Saya masuk ke dalam HKI. Dalam HKI saya bikin ini HKI-nya akan saya buka. Bentar. Saya buka. Nah ini. Jangan dibatasin, siapa saja yang memiliki bisa read write. Bisa jadi editor. Gitu aja sih. Jadi foldernya udah saya buka, semua bisa akses, ngebaca sama nulis dan sebagainya. Saya akan bikin dokumen baru. Jadi kira-kira skenario-nya, ini mau saya demoin langsung ya. Jadi saya akan demokan bagaimana kita menggabungkan dua jenis informasi, satu terbuka, satu tertutup. Terbukanya tetap bisa kita pakai yang ChatGPT dan teman-temannya, sampai semaksimal mungkin kita ambilin, nanti udah gitu nanti kita gabungin. Dua dokumen tadi kita gabungin, atau beberapa dokumen nanti bisa digabungin jadi satu di LM Studio. Kita uji nyali pakai LM Studio, sanggup nggak? Cuman ini ngomong jujur dulu, ini saya cuma pakai GPU 8 GB. Kalau kedengeran ke mikrofon, ini suara fan-nya lumayan agak kenceng sedikit. Jadi ini fan-nya nyala banget supaya komputernya dingin. Kalau sampai komputer itu panas, kalau fan-nya nggak dinyalain dan dia kondisinya panas, komputer akan mati sendiri otomatis. Mati bukan shutdown ya, mati langsung hilang aja. Bisa kayak gitu tuh komputer ternyata. Kalau sampai kepanasan dia akan mati langsung. Nah ini yang akan saya kasih lihat prosesnya bagaimana kita dari informasi yang sifatnya terbuka sama tertutup akan kita gabungin jadi satu. Oke. Nah ini sudah dokumennya. Sekarang kita ngambil yang dari si ininya. Ini yang sifatnya terbuka udah mulai dapat. Ini ya, kita dapat yang terbukanya. Oke. Ini dapat. Oke. Saya copy. Saya masukin ke sini.
Oke, udah dapat dia. Saya kasih nama di sini KKI internal audit open. Oke, ini misalnya ya. Jadi kalau dibaca kita bisa lihat di sini saran strategi yang diusulkan ini harusnya suatu yang standar. Dia pakai Global Internal Audit Standard 2024. Ini sumbernya The Institute of Internal Audits. Ya, dia juga pakai standarnya NIST, terutama buat IT. Kalau NIST ada CISO, Chief Information Security Officer, IT Ops, SOC segala macam. Yang ini buat security sih, buat IT security. Terus ada banyak standar-standar. Jadi dia ngasih tahu standar yang dipakai adalah ini di-combine, semuanya sifatnya terbuka di-combine. Terus ini ada dia ngasih tahu audit universe yang cocok untuk corporate infrastruktur adalah yang ini. IT governance risk, asset dan configuration management, identity access management, network security dan sebagainya. Ini dia kasih tahu yang cocok untuk corporate yang melayani infrastruktur. Tapi ini infrastruktur, saya takutnya dia salah persepsi. Infrastruktur di sini takutnya infrastruktur IT. Harusnya ngomongnya sipil. Nah, ya udahlah, ini sementara ini saya salah nih kayaknya. Ini kalau ngelihat sarannya dia ini buat IT banget ini. Jadi kata infrastrukturnya salah persepsi si AI-nya. Jadi ya harusnya dibenerin lagi sih. Kita kasih tahu infrastruktur, jalan, sipil dan sebagainya. Nanti ini keluarnya akan beda sih. Kalau ini infrastruktur IT banget ya. Atau kita coba benerin. Mudah-mudahan bisa waktunya cepet. Oke. Sorry, ini baca sepintas langsung. Ini kayaknya salah deh infrastruktur. Ini saya rubah promnya. Nah, kalau sampai salah, jangan ragu-ragu untuk stop dan ngerubah prom. Corporate infrastruktur, corporate yang membangun infrastruktur jalan, sipil, bangunan. Misalnya gitu ya, tadi salah. Jadi bukan IT. Nah, dikasih eksplisit nih, bukan IT loh, gitu ya. Minta maaf. Pas baca ini salah. Ya begitu deh, si AI suka salah persepsi sih. Eh, Bukan pendekatan audit IT, fokus resiko proyek, pengadaan, mutu, K3, kontrak, biaya, anti fraud, tata kelola dan sebagainya. Jadi ini fokusnya dia langsung geser semua, disesuaikan dengan infrastruktur jalan, sipil, bangunan dan sebagainya. Jadi bukan IT banget. Nah, nanti ini saya akan timpain ke sana. Nah, sambil kayak gini, ini sambil gini ya. Misal karena saya nggak punya dokumen rahasia, saya pura-puranya akan buatkan dokumen audit internal sebuah corporate pembangun infrastruktur jalan sipil yang sifatnya rahasia, yang hanya boleh diketahui. Ini minta maaf, buatkan dummy ya, pura-pura dummy dokumen. Jadi ini minta maaf, dummy dokumen boleh diketahui oleh segelintir eksekutif corporate tadi. Oke, jadi sifatnya dummy aja. Kita bisa kasih yang lebih spesifik lagi, misalnya tentang keuangan lah, tentang apa. Misalnya saya bikin fokus tentang risk, oke, tentang resiko. Kita akan buat ini dummy aja ya. Nanti akan coba kita gabungin dua makhluk ini, kita gabungin. Aduh, harus sign up karena saya nggak punya akun di Grok. Ini harus sign up. Kepaksa saya pindah dulu ke
Gemini. Mudah-mudahan mau dia ngasih. Kalau enggak, puyeng. Kita bikin dummy dokumen. Nah ini internal use only, klasifikasinya executive level only, tanggal 30/25. Nah ini nih levelnya rahasia sih sebetulnya. Nah ini kita bikin pura-pura aja. Tapi kalau ada yang benerannya ya bagus aja sih. Oke, kita udah dapat, kita copy. Jadi kita punya 2 dokumen, masukin ke sini juga. Saya akan upload. Oke. Ini saya paste di sini. Oke. Ini dokumen rahasia. Oke, di sini ini namanya dokumen internal audit open. Jadi saya akan bikin KKI dokumen internal audit secret, rahasia lah, jangan secret. Oke, jadi saya punya 2 dokumen. Yang satu sifatnya open, kebuka. Yang satu lagi ini nggak usah pakai kata dokumen, biar sama, biar mirip sama apa. Yang satu rahasia, satu open. Oke, tapi pada nanti praktek benernya sih kita bisa punya beberapa dokumen. Oke, nah dengan yang ini belum selesai, coba kita lihat hasilnya di sini. Ini dia strategi satu risk based project internal audit, tidak seperti polisi administrasi tapi menjadi fungsi assurance yang menilai apakah proyek jalan sipil bangunan tepat biaya, tepat waktu, tepat mutu, aman, patuh kontrak. Dan ini diambil prinsipnya dari standar yang ada secara terbuka di internet. Oke, nah ini saya ambil, itu yang tadi yang buat IT saya timpa. Soalnya nggak cocok sebetulnya, itu mah IT banget. Gara-gara saya sering nanyanya IT, dia langsung berasumsi bahwa saya nanya tentang IT. Saya copy, ini saya buang nih, yang open saya buang. Oke, ini udah jadi untuk internal audit risk base project internal audit, tapi dia sifatnya open ya, terbuka. Dia pakai global internal audit standar 2024, terus dia pakai tentang pembentukan dan piagam audit internal OJK. Terus bila perusahaan BUMN atau anak BUMN atau GCG, naon GCG, ini ada peraturannya dari regulasi BUMN terbaru seperti peraturan 2 MBU 02 2023. Ini dari Pak ini ya. Oke, menarik. Oke, kita punya 2 dokumen sekarang. Sekarang yang akan saya lakukan adalah atau biarin aja dulu. Oke, biarin kayak gini. Oke, sekarang saya akan pindah. Ini saya udah punya 2. Saya akan pindah. Ini saya stop sharing dulu di sini. Oke, saya akan buka ini. Sekarang saya akan, ini mudah-mudahan mikrofonnya kedengeran dari sebelah sono. Oke. Ini suara saya kalau nggak kedengeran kasih tahu di chat ya. Ini komputernya dari sebelah sih. Saya akan share layar komputer sebelah. Oke. Kelihatan nggak ya? Aduh, kecil banget ya. Bisa gedein nggak? Bisa digedein, dengan cara gedenya ya. Ini sebenarnya web sih, aksesnya web sebenarnya. Ini nggak bisa digedein. Kecil pisan, Kontrol plus tidak berefek, saudara-saudara. Ya udah, kepaksa saya baca aja nih, kepaksa. Mudah-mudahan agak kelihatan ya. Tapi yang Anda lihat di layar ini adalah LM Studio. Jadi beda dengan sebenarnya, atau saya kasih lihat bentuk ininya ya. New chat. Ini new chatnya kelihatan. Oke,
Di bawah sini kita punya tempat prompt buat ngechatnya. Jadi kalau kita lihat new chat, di bawahnya ada prompt buat ngechat. Sekarang saya akan masuk ke, ini saya pilih ke bawah biar lebih kelihatan. Saya akan masuk ke dokumennya, ke Google Drive-nya. Oke, saya akan masuk ke folder HKI. Ini ada 2 dokumen di situ, HKI Internet Audio Open sama rahasia. Cuman kalau kita ngerti yang namanya AI, kalau di-upload PDF itu kemungkinan dia akan banyak sampahnya. Dengan kondisi banyak sampah, kita punya masalah bahwa kemungkinan jawabannya jadi tidak presisi. Supaya agak lebih presisi, saya akan copy paste ke Notepad. Sebetulnya itu teknik. Tapi ini harusnya nggak gitu caranya. Harusnya saya ubah formatnya dari doc, ini doc Google Doc, kita rubah jadi MD. Cuman nanti prosesnya jadi lama banget nih. Harus install software buat konversi apa segala macam. Tapi kalau format MD kira-kira bentuknya seperti ini. MD. Atau pakai ChatGPT aja ya buat nanya format MD. Buat supaya ngerti yang saya maksud lah. Jelaskan format MD. Nih, jadi kalau di dokumen editor kayak Google Doc atau LibreOffice segala macam ada judul 1, judul 2, judul 3. Kalau di MD dia pakai pagar 1 berarti judul 1. Pagar 2 judul 2, pagar 3 judul, kalau tebal pakai bintang-bintang, kalau miring bintang 1, kalau terbal miring bintang 3, kalau coret pakai tak teringat. Jadi bentuknya kayak gini sih nantinya. Dokumennya kayak gini ya. Oke, jadi kira-kira bentuk dokumennya kayak gitu. Atau saya kasih buatkan contoh dokumen dalam format MD. Tapi ini nggak penting banget sih. Ini cuma ngasih tahu aja kalau kita mau supaya AI-nya si LM Studio-nya ngerti dengan mudah, sebaiknya formatnya kayak gini. Cuman kan kita males bikin kayak gini ya. Ini bentuknya kayak gini sih. Nanti ada pagar-pagar, ada minus-minus, ada kayak gini-ginian lah. Oke. Cuman kan kita males buat gini ya. Jadi yang saya kerjakan akan gombal banget tekniknya. Saya akan masuk ke nggak ada. Saya gede dulu ya biar enak lihatnya. Oke, saya gedein lagi. Oke. Oke. Saya akan bikin dokumen. Oh, udah ada. Oh, oke, udah ada. Ternyata ada folder. Diedit, saya kasih folder namanya HKI. HKI. Oke. HKI. Saya akan diedit. Saya akan edit dalam bentuk file text HKI internal audit open. Ini, ada nano. Oke, ini kosong. Sekarang saya akan colong ini dia, ini yang open. Oke, saya akan colong. Saya ambil, select all, klik kanan copy, saya masuk ke sini, klik kanan paste. Oke, jadi saya dapetin teksnya doang, tapi tidak ada format. Ini yang akan saya upload ke LM Studio. Sorry, Ctrl X, yes, 2. Nano, HKI, internal audit, secret, rahasia.
Oke, saya akan colong yang rahasianya sekarang. Minta maaf caranya rada gombal, soalnya untuk meminimalkan ini sih sebenarnya. Ini yang saya kerjakan semua adalah untuk supaya eh, hasil apa sampah yang kita kirim ke AI berkurang. Ini effort minimalis lah. Kalau maksimalnya harus pakai format MD sebetulnya. Kalau bentuknya PDF biasa, kemungkinan ada PDF tuh ada halaman, ada kayak gituan. Nah, itu bikin masalah sih sebetulnya. Oke, saya akan masuk sini, saya paste. Jadi saya punya file kedua. Oke, clear layar. Kita lihat ada dua file namanya HKI internal audit open.txt sama HKI internal audit rahasia.txt. Intinya sih saya ngerubah dari file doc menjadi file text notepad biasa. Oke, sekarang saya akan masuk ke sini. Saya sudah dapat promnya. Oke, sekarang kita harus milih modelnya apa. Modelnya ini mudah-mudahan kelihatan ya. Ini sudah saya ambil modelnya, kita bisa ambil modelnya di bagian sini. Aduh, susah banget. Oh, ini model search. Oke, sorry, minta maaf salah. Ini di bagian atas sini ada menu model search. Kalau kita klik, kita bisa download model yang mana. Yang perlu diperhatikan dari model ini adalah kemampuan komputernya kita. Kebetulan komputer saya bukan komputer yang wah banget. Jadi model-model yang angka di belakangnya ini 12 saya nggak sanggup, 27 apalagi 31 nggak bisa. Saya sanggupnya cuma yang 4. 4B, 2B saya sanggup. Kalau udah di atas 4 mulai mikir. Jadi saya selalu milih dulu nih modelnya yang mana karena komputernya nggak gede-gede banget, CPU-nya cuma 8 GB, jadi ya sudah. Saya pakainya, nah ini kita bisa milih di sini. Saya pakai model yang Qwen 3 4B Thinking. Ini saya pilih yang ini. Oke, load model. Oke. Ini lagi di load modelnya ke dalam memori. Oke, udah masuk ke memori. Di sini kelihatan modelnya Qwen 3. Sekarang saya akan upload 2 dokumen langsung. Oke. Attach file, upload file. Masuk ke dalam dokumen. Kok empty? Beres. Ada di mana itu makhluknya? Nggak beres. Dokumen bener. Ada di mana ya? Nah, dia ngupload ke mana itu? Oh, oke. Bentar, ini ngaco. Coba masuk sini. Wah, maksudnya bicara gombal. Apa ini? Something wrong. Wah, ada di mana ini? Waduh. Oke, saya akan coba ini aja. Ini bisa lihat. Oke, activate Python GPU. Activate. Oh, kayaknya dia masuk ke sini. Ada di mana itu? Bentar. Soalnya home-nya beda. Pusing saya. Activate Python GPU. Saya akan nyari ini ya. Bentar. File itu ada di mana itu?
kagak ada. Wah, ini bingung nih. Kalau saya lihat yang ini, oh, oh, no. Ini beda. Home, oh no, bukan. Ini lagi bingung ada di mana filenya. Nah, filenya ada di mana nih? Nah, mana caranya? Terpaksa pakai cara gombal banget. Nah, udah dah, pakai cara gombal banget ya. Jadi saya akan copy paste, tapi ini nggak bagus sih sebenarnya. Soalnya saya nggak nemuin home directory-nya. Jadi ini harusnya ada home directory, cuman nggak ketemu. Pas dicari, nah, ini attach file bisa PDF doc txt. Cuman kalau udah baca-baca dia maunya txt. Ini ada di mana nih? Tuh, empty. Musik empty, picture empty, download. Oh, oke, download ada. Coba. Oke. Oke, saya pindahin. Oke. Minta maaf nih pakai cara gombal banget ya. Oke, coba kelihatan nggak sekarang? Eh, Download. Ini dia ada. Oh alah, ini HKI-nya beda, ada dua ada HKI lagi. Nah, oke, ada HKI internal. Oke, kita akan coba percobaan. Mudah-mudahan bener ya. Ah ini HKI contoh survei. Mana HKI internalnya kok nggak keluar ya di sini? HKI dummy project. HKI endpoint. Internalnya nggak ketemu. Aduh, filenya nggak ketemu. Minta maaf nih, bingung saya jadi. Filenya padahal ada di sini. Coba klik layar. Ada tapi nggak kelihatan. Ini ada. Coba. Ini attempt terakhir ya, percobaan. Filenya ada tapi nggak ketemu. Aduh, parah banget deh. Coba ini ada folder ini ada semua. Tapi file itu nggak ketemu. Nah, ulang. Mudah-mudahan ketemu. Aduh, kalau nggak ketemu stres ya. Apa itu? Nggak ketemu. TXT. Ini paint. Coba di sini ada paint. LS bintang text. Nah, yang ininya kelihatan. Cuman yang ini nggak kelihatan. Coba. Oke, saya akan ubah. Oke, percobaan. Kelihatan nggak? Tetap nggak keluar. Kok bisa ya? Sorry, minta maaf. Saya bingung. Nggak keluar soalnya. Makhluknya ada tapi nggak keluar. Bingung jadinya akhirnya. Ini ada. Ini ada HKI internal audit ini ada. Cuman tidak keluar di sini. Kenapa ya? Aduh, minta maaf. Nggak keluar. Ya udah, kepaksa saya akan pura-pura dengan file yang ada aja.
Ini yang ada ini adalah file PowerPoint sama file apalah ya, ada dua. Tapi yang satu lagi PDF soalnya nggak bagus. Yang kepaksa ini saya upload satu, terus satu lagi saya akan upload. Tapi ini jadi nggak bagus sih, maksudnya harusnya file beneran. Saya akan upload lagi file yang ini ya, API. eh, Misalnya Dummy Project lah. Ini ada dua file saya upload. Nah, sekarang promnya kira-kira adalah gabungkan kedua file tersebut untuk menjadi satu dokumen yang runtut. Oke. Tapi ini kita nggak bisa demoin bener-bener gabung soalnya filenya nggak ketemu. Si LM Studio-nya nggak bisa baca. Saya jadi curiga, kayaknya gini masalahnya. Kayaknya nih, insting saya ya, bisa salah. Oh, ini di chat ada yang komen admin. Klik drag dari file manager. Oke, kita percobaan ya. Terima kasih. Coba kita percobaan klik drag dari file manager. Nggak. Nah, di file manager ini nggak kelihatan ini. HKI yang kelihatan cuma PowerPoint sama ini. Oke, jadi yang kelihatan cuma PowerPoint sama proposal ini. Jadi file yang ini, dua file yang ini, HKI internal audit open, internal audit rahasianya nggak kelihatan. Saya lagi bingung aja, kok nggak kelihatan sih, heran. Asli saya baru pertama kali ngeliat yang kayak gini, jadi nggak ngerti kenapa. Nggak tahu kenapa nih, saya belum tahu ya. Jadi nanti kalau berhasil, kalau kelihatan kebuka, saya kira-kira akan nulis gabungkan kedua file tersebut. Saya pengen supaya informasi eh, dokumen yang rahasia, tapi ini nggak bisa ya, karena ini dokumennya nggak ada sih. Eh, di sesu di Karena ini yang open sifatnya standar terbuka, ada di internet, disesuaikan dengan sesuaikan dengan standar terbuka open yang ada di file. Harusnya lengkap tulisnya API internal audit open, kira-kira gitu. Jadi harus ditulis, saya pengen rahasia ini yang rahasia supaya comply dengan yang open. Jadi kira-kira tergantung kita maunya apalah. Nah, kalau di enter dia akan menggabungkan dua tulisan tadi jadi satu, nanti dia bikin dokumen baru yang memasukkan nah ini kelihatan dia lagi mikir. Ini udah kayak ChatGPT aja tapi lokal ya. Ini keren banget, yang ngasih usul kemarin keren asli. Saya baru gara-gara usul itu saya lihat, oh oke, menarik juga. Ini kita jadi bisa punya ChatGPT lokal. Itu ya kira-kira. Tapi ini filenya nggak ketemu, ini masalah. Oke, ini biarin dulu. Bentar, saya pengen lihat sampai ini, tapi ini promnya nggak sesuai sama filenya sih sebetulnya, karena filenya nggak ada yang rahasia, filenya nggak ada yang open, jadi dia bingung yang dimaksud apa sebetulnya. Jadi ini kondisinya dia lagi bingung nih sebenarnya. Oke. Jadi hasilnya nggak bagus karena filenya nggak jelas. Nah ini langsung ya, ini hasil persepsi dia, tapi sebenarnya filenya salah. Oke. Jadi kira-kira kayak gini lah nanti keluarnya. Oke. Cuman ini kondisinya jumlah tokennya terbatas. Kalau yang ini ya, yang token terbatas artinya dia outputnya cuma sedikit, dia nggak bisa banyak banget, harus diutak-atik lagi supaya bisa keluarin banyak. Taktik yang biasanya saya pakai supaya bisa banyak, caranya adalah saya akan generate daftar isi dulu. Jadi gabungan daftar isinya seperti apa, nanti per bab di prom lagi, bab per bab. Kalau dengan cara gitu, ini dokumennya jadi lebih presisi lagi keluar. Kalau ini cuma pendek, ini pendek nih kategorinya, ini cuma segini, cuma satu halaman doang. Ini pendek, nanti harusnya di prom satu, kira-kira gitu ya.
Tapi tekniknya kira-kira gitu, pakai dengan cara gabungin beberapa file, dia suruh baca, udah gitu di generate ulang jadi file baru. Kira-kira gitu. Oke, sekarang kita masuk ke materi hari ini. Sorry, itu ngabis waktunya lumayan deh, 45 menit. Parah. Saya matiin lagi. Stop share. Oke, saya akan masuk ke sini lagi. Share. Oke. Sekarang saya akan, ini saya tutup dulu. Kita akan masuk ke materinya. Ada di, oh bukan ini tadi, sini ya. Oke. Bagaimana kita dapetin ide yang realistis supaya bisa dapetin project quick win yang visible, terukur lah kira-kira ya. Ini penyusunan idenya kayak gimana. Tapi sebenarnya nggak, ini kalau baca kayak gini nanti harus paling sederhana caranya adalah kita download filenya, AI HKI B-Team sesi 4-nya, nanti di prompt. Paling enak di prompt dari dokumen tadi. Jadi dokumen tadi di-upload ke, ini semua informasinya terbuka sebetulnya, jadi nggak ada yang rahasia. Nanti di-upload ke ChatGPT atau apa, terus di prompt. Contoh promptnya kira-kira, ini saya contohin aja ya. Ini filenya namanya HKI, AI HKI B-Team. Oke. Nah, saya akan coba nge-prompt buat contoh aja. Kalau waktunya kurang, jadi kita udah dapat aja esensinya kayak gimana. Oke. Ini saya masuk sini. Tak. Oh, nggak mau sih. Oh, oke. Butuh waktu. Saya kurang sabar rupanya. Oke. Ini lagi masuk ke video, masuk ke download, masuk ke library. Ini kebetulan downloadannya semua masuknya ke library HIJKL library. Ini ada AI HKIB Team sesi 4. Ini saya lagi ngupdate perpustakaan, jadi saya downloadin buku dari internet. Oke. Nah, sekarang tekniknya kira-kira gini. Ini kan judulnya tadi mana? Sorry, maaf. Ini ya. Judulnya kan ini. Tapi ini totalnya ada berapa? 20-an. Banyak sih. Waduh, 33 halaman. Totalnya cukup banyak, 33 halaman. Jadi teknik yang cepatnya adalah ambil itu dokumen. Oke. Nah, sekarang kita merancang promptnya. Ini nama bukunya. Jadi baca buku ini yang di attach, oke. Buatkan prompt sederhana beserta informasi dokumen data yang harus di-upload. Jadi saya mintanya prompt terus sama informasi dokumen data yang harus di-upload untuk prompt tersebut untuk memperoleh quick win yang baik, gitu ya. Jadi saya sebenarnya kuncinya adalah saya perlu ngupload data apa aja, promptnya seperti apa, supaya dapat quick win-nya, gitu ya. Ini udah gombal banget. Kalau mau yang agak tidak gombal adalah saya minta langkahnya apa supaya dapat quick win. Daripada baca 33, saya pakai gini aja dulu. Oke, saya prompt sekarang. Suruh baca dulu, kemudian bikin prompt sederhana, tolong informasi, dokumen data apa yang harus diupload untuk dapat quick win yang baik. Oke. Biar dia mikir. Jadi tekniknya kalau nggak mau baca total bisa mainan prompt. Cuman saran saya kalau bisa baca cepet aja, terutama yang bagian atas-atasnya. Bawahnya sih bisa kebayang sih. Nah, ini langsung dia ngasih tahu promptnya
Ini promnya ya. Saya ingin menyusun Quick Win AI untuk perusahaan konstruksi infrastruktur. Saya akan upload dokumen pendukung. Oke, tapi dia nggak nyebut dokumennya, nanti di bawah mudah-mudahan terbaca ya. Tugasnya adalah baca semua dokumen, identifikasi 3-5 kandidat use case AI yang realistis. Untuk setiap use case, buat business case singkat dengan format ada nama, pain point, user utamanya, ini targetnya siapa, buat usernya siapa. Nanti di dokumennya ada tentang usernya siapa. Proses kerja saat ini, bagian yang bisa dibantu AI, data dokumen yang dibutuhkan, output, manfaat, waktu. Nah ini manfaat itu kita, ini yang bisa diukur ya. Manfaatnya yang bisa diukur, waktu, efisiensi, biaya, kualitas, risiko, safety, segala macam. Risiko utamanya dimension, kontrol mitigasi risikonya gimana, human reviewernya bagaimana, rencana quick win 30 hari, indikator suksesnya apa, keputusannya gimana. Beri skor 1-5 untuk dampak bisnis, efisiensi waktu, segala macam untuk masing-masing tadi ya. Terus urutkan prioritas berdasarkan total skor, pilih satu quick win yang terbaik, yang paling layak uji, jangan ngarang data. Jika ada informasi yang belum tersedia, tulis, pastikan quick win-nya yang dipilih datanya ada, usernya jelas, manfaat bisa diukur, risiko rendah, tidak butuhkan integrasi besar, outputnya bisa direview manusia, bisa diuji kecil dulu. Jadi kita pola pikirnya start pakai kecil dulu, jangan langsung besar, kecil-kecilan, uji coba. Ini tadi aja kecil-kecilan gagal. Saya nyobain kecil-kecilan, idenya udah bagus, pas saya cobain, alah, kagak kebaca filenya. Itu saya belum tahu kenapa nih sampai sekarang. Ini otak lagi mikir nih, kok bisa gitu ya? Aneh. Nah, dokumen data yang perlu diupload adalah daftar, kita perlu bikin ide awal, brainstorming, dari sesi 3 minggu lalu, pain point apa aja dari sesi yang sebelumnya juga bisa. Jadi bentuknya poin-poin aja ya, pain point benar-benar point. Oke, masalah yang terjadi, bottleneck, pekerjaan manual, keluhan user seperti apa, terus contoh proses kerja, business proses, SOP, instruksi, checklist. Cuman kalau udah mainan gini sebaiknya main ya gimana ya? Kalau mau aman sih, ya kalau nggak terlalu rahasia-rahasia amat, kalau itu sesuatu yang normal ya udah pakai yang ChatGPT dan teman-temannya nggak apa-apa. Tapi kalau ada sesuatu yang terlalu riskan, rahasia, ya yang riskannya dicabutin dulu kalau pakai yang ChatGPT. Terus contoh dokumennya ada laporan proyek, laporan mingguan, notulen, memo, berita acara. Oke, terus tabelnya apa? Ini tergantung quick win-nya mau quick win apa yang kita kejar. Data table-nya, progress, budget, realisasi, cash flow, downtime alat, tiket. Nah ini ada yang berbahaya-berbahaya nih. Oke, cash flow itu kan udah rahasia banget ya. Downtime itu kan sebaiknya jangan dibuka ke publik. Nah ini rada rese nih. Kalau enggak ini dibuang dulu juga nggak apa-apa sih. Oke, nah ini kelihatan banyak banget yang perlu kita siapin. Kalau nggak ada ya seadanya nanti kita fokusin ke arah mana. Jadi nanti promnya bisa difokusin. Oke, kalau ada yang nggak ada ya udah nanti dia akan fokus sendiri ke sesuatu yang ada akhirnya. Keluar 5 ide, contoh laporan dokumen kerja yang sering diproses manual, SOP, data sederhana waktu kerja. Oke, misalnya membaca laporan butuh 2 jam, dilakukan 4 kali sebulan oleh 5 orang. Daftar user sama review, project manager, project control, safety, legal, finance, procurement. Ini yang bisa jadi daftar user atau reviewer. Nah, sudah itu kita bikin, ini promnya bisa berlapis-lapis ya. Prom pertama udah dapat, kita upload lagi, terus mulai bikin daftar kandidat quick win dari apa pilihan di atas. Oke, kriterianya dampak bisnis tinggi apa. Nah ini, oke, ini saya akan quick winnya harus kecil, aman, berguna, terukur, dan tetap pakai human review. Ini yang pentingnya pakai human review ya. Nah sekarang ini saya copy. Saya akan, biar Anda gampang hidupnya, saya akan pakai s.id, masuk ke ini HKI ada di sini semua sih sebenarnya, di AI Enterprise.
AI HKI. Oke, ini bentuknya file PDF ya. Eh, mau masuk sini jadi sampah ntar di sininya ya. Saya bikin sampah atau enggak? Ya udahlah sementara nyampah nih. Ini nyampah nih kategorinya, nyepam. Saya akan bikin dokumen kosong. Oke, ini bisa dilihat langsung. Jadi masuk ke s.id/free-oep ebooks, terus masuk ke AI Enterprise, terus masuk ada AI HKI, terus ada dokumen yang ini. Ini saya paste di sini. Sorry, pakai ini ternyata. Oke, ini tadi hasilnya. Ini promnya saya tulis di atas aja. Promnya saya colong dari atas ya. Jadi Anda bisa melihat. Oke. Promnya kayak gini. Konstruksinya baca business case AI HKI dari ide realistis ke quick wins, itu bentuknya buku, kita upload. Terus ini sisanya promnya. Dan ini hasil outputnya nih. Ini hasil outputnya di sini. Oke. Ini akan saya kasih judul HKI ide realistis untuk quick wins. Oke. Jadi semuanya bisa dapat pakai prom. Cuman yang masalah besar bukan promnya. Karena promnya udah dapat sih. Masalah besarnya adalah ini dokumen yang harus diupload. Ini yang jadi masalah besarnya yang di sini. Oke. Nah, sekarang dari prom ini ada ini, jadi tadi masalahnya harus ngupload pain point, proses kerja, apa segala macam. Nah, kalau kita baca dokumennya sendiri, ini saya masuk ke dokumennya mana tadi? Ini ya. Oke. Kita masuk ke dokumennya itu sendiri, bisa kelihatan. Oke. Business case AI yang dibutuhkan seperti apa? Jadi intinya masalah apa yang harus diselesaikan, mengapa AI relevan. Itu yang penting sih. Terus siapa user utamanya dan sebagainya. Tapi kira-kira kalau saya lebih lihat ke ya beberapa yang ada di atas ini ya. Ini semuanya penting juga ya. Tapi ada beberapa yang bisa agak di skip lah. Oke. Mengapa, masalah apa? Mengapa AI relevan? Siapa user utamanya? Itu ya. Nah, contoh. Ini ada 4 hal yang mungkin perlu dibedakan. Ada ide AI, terus ada use case, ada business case, ada quick wins. Kalau ide, gagasan. Kalau use case, masalah user, proses, output. Kalau business case, alasan bisnis kenapa case ini perlu. Kalau quick wins, case kecil, uji coba. Ini ada, jadi beda-beda dikit-dikit lah satu sama lain. Nah, sekarang masalahnya di sini ada contoh-contohnya sih. Masalahnya ide harus berasal dari pain point. Oke. Jadi masalahnya harus nyata, asalnya pain point. Usernya harus jelas, harus kita sebut. Usernya akan pakai siapa? Mau apa? Project manager, site manager, planner, cost control, safety, legal, procurement, finance, HC, helpdesk, manajemen. Jelas siapa. Jadi nggak bisa cuman salah aja, tapi kita targetin buat usernya siapa. Nggak harus satu, bisa beberapa user. Konsekuensinya kalau beberapa user, dia akan lebih kompleks. Jadi, terus data yang ada apa? Nah, ini yang penting, datanya yang ada. Tadi kan banyak banget yang harus diupload. Nggak semua harus diupload sih. Data yang ada aja apa? Laporan project, notulen, SOP, kontrak, dan sebagainya. Manfaatnya bisa diukur. Nah, ini manfaat diukur adalah mengukur misalnya waktu. Baca laporan turun. Turun tuh berapa menit. Berapa yang tadinya butuh waktu 2 jam, jadi misalnya 10 menit. Waktu membuat notulen turun. Yang tadinya butuh waktu sejam, jadi 5 menit. Jumlah isu terlambat turun. Jadi ini harus turunnya harus jelas juga ya.
Oke, kualitas ringkasan meningkat. Tindak lanjut rapat jadi lebih jelas. Ini ukurnya. Oke. Terus di sini ada risiko yang harus diketahui dari awal. Output AI salah. Ini tadi saya upload dokumen sembarangan, output AI-nya salah. Terus data sensitif bocor karena saya pakainya ChatGPT misalnya. AI ngarang fakta. Ini bisa diatasi dengan prom-prom yang sangat tegas banget, jangan ngarang fakta. Jadi gitu. User terlalu percaya sama AI. Saya juga kayak gitu kadang-kadang, sering sih. Tapi saya percaya karena si promnya eksplisit, harus ngikutin fakta ini, buku ini. Jadi ya udah, AI-nya kemungkinan besar nggak akan lari dari situ. Nah, yang sering juga, nah ini masalah halusinasi banyaknya nih. Angka tidak terverifikasi, ini halusinasi yang masalah banget. Oke. Setelah itu, eh, kita harus membandingkan antara ide yang ada dampaknya sama ide yang menarik. Oke. Ide yang menarik kedengaran canggih tapi nggak ada manfaatnya, nggak jelas. AI agent untuk semua pekerjaan proyek, iya canggih sih, cuman nggak ada ukurannya. Ide praktis, bantu pekerjaan harian, meringkas laporan proyek. Oke. Ide berdampak, ini biasanya nyolek waktu, biaya, risiko, kualitas, safety. Ini ada deteksi awal, deviasi, biaya, atau jadwal. Ini ngelihat dampaknya. Ide strategis, butuh data, integrasi yang besar. Ini bisa, ini yang kalau ada kata-kata prediktif, forecasting, segala macam, itu kita butuh data history. Kalau yang ini, yang tadi, yang ini ide praktis, ini nggak perlu data history. Jadi kita cuman ada laporan, promnya tolong ringkas, ini gampang yang ini. Terus ini berdampak, kita bisa lihat resiko, dia bisa analisa resiko, deviasi biaya, itu dari satu dokumen aja bisa, satu atau dua dokumen kita bisa lihat pergeseran biaya, jadwal, segala macam. Tapi kalau sudah kita pengen prediksi, kita pengen jadi dukun, nah itu urusannya. Jadi teknik cara berpikirnya gini, ada yang bersifat snapshot. Snapshot adalah kita ngambil foto, kita lihat kondisi yang sekarang, itu snapshot. Nah ini kita yang 2 sama 3 bisa. Kalau yang ini kan menarik doang, iya itu di skip aja yang menarik. Kalau yang strategis, jujur ini udah mulai ada beberapa orang pertanyaannya udah kayak gitu. Strategis. Dia mulai nanyanya gini kira-kira. Ini tadi pagi sih kejadian beneran tadi pagi. Jadi tadi pagi teman-teman nanya ke saya, Mono, kita bisa nggak melakukan prediksi? Ini udah mulai pertanyaan dukun ya. Kita pengen lihat prediksi ke depan, apakah ini kita lagi ngomongin MBG sih, kebetulan tadi pagi terus lagi ngobrolin MBG banget. Kita bisa nggak lihat ke depan, apakah program MBG akan bermasalah ke depannya? Apakah ada ingredient apa bahasa Indonesianya? Ada resep yang membuat terjadinya masalah ke depannya dari MBG? Gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Sekarang oke, ada masalah, ada demo segala macam, ada mahasiswa demo segala macam, cuman kan belum sampai eskalasi sampai kayak 98, belum sampai level yang itu gitu. Nah, apa yang menyebabkan ingredient resep apa yang kalau sampai masuk ada eskalasi ke arah sana gitu. Nah, ini kalau mau kayak gitu, ini butuh data histori yang panjang supaya kita bisa melakukan prediksi ke depannya. Ini dari pengalaman zaman dulu, jadi waktu dulu, kalau ini naik, yang ini turun, apa segala macam, kemungkinan akan jadi maintenance bermasalah, delay bermasalah. Jadi ini kita bisa ngelihat ke depan. Jadi ini perlu data panjang sih. Kalau yang strategis kayak gini. Oke.
Sarannya sarannya quick wins-nya jangan di sebelah sini. Resikonya ketinggian. Quick wins-nya di pekerjaan harian yang ada data awalnya, usernya jelas, bisa diuji kecil-kecilan, manfaatnya terlihat, resiko rendah, tidak butuh integrasi besar dulu. Jadi ini di skip dulu yang sebelah sini. Oke, karena yang ini oke, tapi ini harusnya levelnya level yang lebih di atas lah. Gitu. Ya, kerjaan kasihan banget yang di atas ya hidupnya. Gitu, kira-kira. Oke, jangan pilih ide yang canggih, pilih ide yang cepat, membuktikan manfaat. Paling aman diuji, kira-kira kayak gitulah. Nah, strukturnya, ini struktur di dokumennya atau proposalnya. Business case tidak perlu panjang-panjang, cukup 1-2 halaman per ide. Nama idenya apa, nama bisa itu di skip biasanya saya. Biasanya mulai dari sini dulu sama user utama, usernya siapa yang akan yang ingin dibantu. Oke. Terus tujuannya apa, manfaatnya apa, dokumennya apa, outputnya apa. Jadi yang perlu kita siapin pertama pain point, user, tujuan, dokumen, manfaat, nanti bisa dikarang sih sebetulnya. Kemudian ini bisa ditulis semua nih, resiko, ini dikira-kira dulu ya. Jadi ada makhluk-makhluk ini aja. Di bisnis case AI yang sederhananya ini makhluknya bisa dikarang. Oke. Kalau mau gampang hidupnya, kalau mau gampang ya, kalau mau gampang, mulainya dari pain point sama data dokumen. Dua ini dulu, pain point sama data dokumen. Yang lain bisa. Jadi kita upload, pain point sama data dokumen di-upload, udah gitu kita prompt nanya. Sebaiknya user utama yang dapetin manfaat dari AI ini dengan pain point sama data dokumen ini siapa? Bisa digituin. Tapi kan kita sebagai orang yang di lapangannya tahu sih sebenarnya siapanya. Terus tujuannya bisa dikarang. Dari karangan tadi, dari karangan pakai ChatGPT atau apa segala macam, pakai AI, terus kita pilih. Kalau mau gombal, promnya gini, berikan saran beberapa tujuan yang baik dengan kondisi pain point dan data dokumen yang saya upload. Nanti tujuannya keluar, nanti keluar dia akan ngeluarin saran-saran tujuannya apa. Manfaatnya juga bisa di prompt kayak gitu. Jadi kalau saya cara mainnya biasanya saya akan ngupload, saya akan upload pain point sama data dokumen, sisanya minta AI tolong ngasih saran. Tapi nanti dipilih satu yang paling visible lah, kira-kira kayak gitu. Dia bisa ngasih saran, terus kita pilih yang visible aja. Jadi cepat prosesnya. Asli. Kalau enggak, aduh, kalau kita harus ngarang banget sih suka lama banget. Saya sering kayak gitu sih. Jadi saya upload, udah gitu, tolong analisa dan beri, ini contoh, ini kalau kita lagi, ini ya, ini contoh yang saya kerjain. Dan misalnya saya sedang nulis paper jurnal. Jadi untuk paper jurnal saya punya data. Datanya diupload, udah gitu saya akan bilang, misalnya, eh ini kalau kita bikin paper jurnal kan ada ininya ya, ada novelty, ada temuan baru apa yang ada di data tersebut. Jadi saya nanya aja dulu, ini ada novelty apa aja sih? Mana yang novelty-nya paling bagus buat masuk jurnal Scopus Q1 misalnya. Ya udah dia ngasih list. Novelty-nya ini gitu ya. Kayaknya rankingnya yang ini. Nanti kita baca lagi. Kira-kira mana yang bisa tembus Q1-nya. Gitu. Jadi biasanya dia kasih pilihan banyak, kita pilih satu. Kayak yang ini juga sama aja nih. Ide AI-nya juga sama. Dengan pain point sama data dokumen seperti ini, kira-kira ide use case apa yang bisa kita dapetin. Jadi ini semuanya main prompt aja, tapi datanya tetap harus dari kita ya. Harus ada data minimal yang diupload, pain point sama data dokumen minimal banget harus diupload. Sisanya bisa di-generate sama AI, tapi kita pilih. Nggak semuanya benar soalnya. Manusia tetap yang nentuin sih ujung-ujungnya. Itu ya. Nah, nanti ini kalau dari sisi materi yang komdigi ya, waktu menempatkan penilaian kelayakan awal use case, ada kelayakan masalah,
data, operasional, tata kelola, sama manfaat. Oke, ini bisa dibaca di dokumen buku yang ada di Komdigi. Itu ada di folder Komdigi di s.id itu. Ada di folder Komdigi-nya. Oke, ini saya share aja ya URL-nya biar enak hidupnya. Oke, ini yang tadi idealistis ke quick wins saya share URL-nya. Bagikan, salin link, saya akan taruh di sini. Oke, biar bisa diambil. Oke. Nah, ini sekarang saya akan balik lagi. Sorry, salah. Oke. Ini sama tadi. Ini template-nya. Sama aja sih sebetulnya. Terus ini contohnya aja. Ringkasan laporan proyek mingguan, unit pengusul project control, pain point-nya laporan panjang, isu kritis, segala macam. Oke. Dan menentukan tujuan use case ini ada tujuannya harus jelas, tidak terlalu luas. Yang lemah kayak gini nih, meningkatkan produktivitas dengan AI, membuat pekerjaan lebih mudah, membantu proyek, membuat AI lebih agar modern. Kalau yang lebih kuat harus kayak gini sih, ada targetnya lebih spesifik, mengurangi waktu baca laporan proyek dari 2 jam jadi 45 menit, membuat monitoring rapat dengan PIC dengan deadline yang lebih konsisten, menandai deviasi biaya proyek lebih awal. Nah, ini lebih kuat banget. Nah, ini antara kuat nggak kuat itu AI seringkali bisa membantu kalau kita kasih ininya. Jadi tekniknya adalah buku ini diupload, kemudian kita bisa berdasarkan referensi ini kira-kira tujuan mana yang lebih bagus gitu. Jadi kira-kira gitu ya. Ada formulanya, ada mengurangi, mempercepat, meningkatkan, menurunkan, ada proses kerja, ada ukuran, ada periode waktu. Jadi ini formulanya buat tujuan. Terus buat penentukan user utama ini ada banyak user nih. Manager, analis, officer, project manager, project team, safety, legal, finance, segala macam. Pertanyaan untuk menentukan user, siapa yang paling merasakan pain point, siapa yang akan memakai output, memeriksa output, dan sebagainya. Jadi ini usernya banyak, siapa yang mau tentuin itu semua. Oke. Terus untuk data yang dibutuhkan, ada nih bisa macam-macam, dokumen naratif, formal, tabel, operasional, safety, near miss, insiden, audit, koreksi, data vendor, kontrak, dan sebagainya, data knowledge. Ini bentuknya kalau mau enak bentuknya teks. Kalau pakai MD, kalau susah ya udah pakai teks. Ya kalau doc juga boleh, cuman kita kadang-kadang harus mentoleransi bahwa mungkin akan ada errornya gitu aja sih. Errornya akan agak lebih akan kadang-kadang. Saya pernah kena error soalnya, makanya agak trauma sih. Cuman bukan di ChatGPT ya, waktu di AI lokal, karena saya uploadnya file PDF, outputnya error dia, bisa error. Jadi outputnya bisa, kalau ChatGPT kan outputnya bagus ya. Kalau ini langsung kata-kata kacau aja, bisa gitu. Makanya saya agak trauma-trauma gimana gitu. Jadi kalau ada error berarti input datanya nggak bagus, itu aja sih. Cek cepat datanya, misalnya apakah data tersedia, sumber resmi, formatnya konsisten, pemilikan datanya siapa, apakah boleh dipakai untuk AI, ini masalah security segala macam ya, apakah ada data sensitif, apakah auto bisa diverifikasi, apakah histori data cukup. Nah, yang agak orang jarang ngerti adalah formatnya konsisten. Format konsisten itu kira-kira gini, kita punya data banyak, tapi nanti seringkali misalnya dari satu penanggung jawab ke penanggung jawab yang lain, format definisi kolomnya suka lain-lain gitu. Misalnya apa ya, kayak kemarin saya jelasin ya, beras satuannya apa, terus misalnya gender laki perempuan, pria wanita, L/P. Nah, konsistensi ini penting.
Soalnya bukannya apa-apa, komputer itu nggak pinter. Kalau formatnya beda-beda, dia nyangka itu data baru. Maksudnya dia nyangka itu kategori baru kadang-kadang. Jadi kalau dia yang satu pria wanita, yang satu lagi laki perempuan, yang satu lagi SL, SP, dia bisa nyangka itu makhluk lain. Itu yang bahayanya sih. Kalau format tidak konsisten. Akibatnya nanti data outputnya bisa salah. Dia akan bilang yang terbaik, misalnya nih ya, urusan pria wanita, laki perempuan, LP. Kalau datanya banyak L dan P, nanti dia akan bilang ini yang bagusnya di L atau P, bukan pria wanita. Kalau buat kita kayaknya bener, padahal itu dia salah karena pria wanita sama laki perempuannya di-ignore gitu karena terlalu sedikit datanya. Bisa kayak gitu loh. Yang ini yang penting sih kalau buat saya, yang ini yang penting. Yang lain lebih ke masalah tata kelola sebetulnya. Yang lain tata kelola ya ini. Kalau kita lihat tata kelola. Kalau ini dari kualitas data. Ini buat kualitas data. Kualitas data buat saya penting karena dia yang akan menentukan apakah output dari AI-nya akan presisi atau enggak. Tingkat presisinya sangat tergantung pada konsistensi si formatnya. Kira-kira kayak gitu. Terus untuk menentukan manfaat dari sebuah business case, biasanya ada 4 sisi utama. Efisiensi, biaya, waktu, kualitas. Itu dia makhluknya. Efisiensi biasanya cara ngitungnya, kalau yang sederhana efisiensi sama waktu dekat banget nih. Jadi kejadiannya waktu itu saya diundang sama Kominfonya Singapura. Jadi kita ke Singapura, dia lagi sharing-sharing masalah efisiensi ya. Kemudian sederhana banget sih caranya ngitungnya. No, dulu waktu kita belum pakai ini, waktu zaman dulu banget ya, zaman dulu banget, mereka masih belum pakai IT, kita untuk proses izin, kita waktu itu bukan izin sih, apa gitu ya, pokoknya proses itu dia butuh waktu berapa hari. Dengan IT, dengan kalau sekarang kita udah keren kan, pakai kris, pakai QR code apa segala macam, itu waktunya jadi tinggal berapa menit gitu. Jadi cara ngukur efisiensi akhirnya ke waktu, dan ini efeknya ke biaya, dan akhirnya kualitasnya jadi lebih presisi dan sebagainya. Jadi saling berhubungan satu sama lain sih. Cuman yang paling gampang ngukurnya adalah si waktu tadi sama biaya. Dua ini yang gampang diukur sih. Biaya sama waktu gampang diukur. Jadi ngukurnya dari dua ini sih sebetulnya. Tambahan untuk bidang konstruksi sama infrastruktur ada resiko, safety, compliance, produktivitas alat, kualitas keputusan, sama kecepatan koordinasi. Ini tambahan. Tapi yang dasarnya 4 ini ada tambahannya lagi. Oke. Nah ini definisi yang lebih jelasnya lagi. Cuman saran saya gini deh, kalau bisa ini kita punya ukuran. Bukan punya ukuran, iya punya ukuran sih maksudnya, tapi kita punya catatan histori. Jadi kita punya catatan histori. Seringkali ini kebiasaan kami, tukang ngoding, ini kita nggak punya catatan histori gitu. Histori dalam arti gini, sebelum proses ini dilakukan, waktu yang dibutuhkan berapa lama sih? Nah, sudah proses dilakukan, waktunya berapa lama? Nah, dari histori waktu itu kita bisa punya argumentasi. Oh, ternyata kalau caranya gini lebih cepat. Kalau caranya gini lebih cepat. Kalau misalnya bisnis prosesnya kita rubah sedikit, kita bypass. Jadi misalnya ini bukan di HKI ya. Saya banyaknya berinteraksi sama pemerintah kadang-kadang. Nah, kalau di pemerintah misalnya urusan perizinan dan sebagainya, kan mereka banyak masukin syarat-syarat segala macam. Kalau di proses yang konvensional, syaratnya akan diproses sama manusia. Nah, proses manusia suruh baca, bikin resume, itu semua butuh waktunya lebih lama. Jadi itu dibantu AI buat supaya proses ini lebih cepat gitu ya. Dengan cara itu nanti AI bisa ngasih saran. Oke, kayaknya syarat-syarat untuk perizinan yang ini sudah dipenuhin semua. Terus dia kasih summary-nya. Oke, apa syarat misalnya
Untuk perizinan kita punya syarat harus memenuhi sertifikasi buat keselamatan lah, ada sertifikasi apa, terus nilainya berapa, ada nilai-nilai yang segala macam. Nah, itu dia bisa kasih summary dulu. Cuman keputusan akhir tetap di manusia. Nah, proses baca itu oleh manusia biasanya lebih lama. Nah, proses itu tadi dengan mesin jadi lebih cepat. Itu yang dilakukan oleh aplikasi Tangsel One ini sih. Ini kalau kita cari di internet ada Tangsel One. Ini Tangerang Selatan One System, pusat pelayanan digital terpadu berbasis chat, pakai chat, ini pakai WhatsApp banget. Tapi di belakangnya AI, udah mulai AI nih sekarang, gitu ya. Jadi Tangsel One kayak gitu dia, pakai WhatsApp, terus pakai AI-nya. Anak-anak Tangsel bisa bikin AI sendiri. Cuman untuk Tangsel One kayaknya mereka masih belum berani pakai AI sendirinya. Kayaknya sih. Soalnya yang saya dengar mereka juga pakai AI yang di luar juga. Itu agak ngeri-ngeri sedap kalau main AI luar sih. Gitu. Tapi mereka punya kemampuan buat bikin AI sendiri, walaupun modelnya dia mainnya rack karena dia pakai GPU-nya. Kita susah dapat kita kesulitan buat dapat GPU yang gede sih sekarang. Jadi mereka masih pakai GPU kayak bangsanya GPU yang buat apa? Jadi prosesornya pakai buat yang biasa dipakai anak-anak main game. Jadi gitu sih. Seru deh. Oke, kira-kira gitu ya yang ini. Nah, untuk estimasi waktu, ini waktu lama kurang lama, waktu baru, kira-kira gitu sih. Jadi kita bisa ngelihat proses efisiensinya dari kayak gini. Nanti penghematan secara keseluruhan adalah penghematan per aktivitas kali frekuensi per bulan kali orang. Jadi kelihatan banget penghematannya kayak gimana. Kira-kira kayak gitu. Ini cara berargumentasi ya. Jadi ada dari waktu, terus dikali frekuensi per bulan, kali orangnya, kali aktivitasnya, udah seru dah. Jadi gede banget. Jadi kelihatan. Eh, Tidak harus sempurna, tapi harus jujur, masuk akal, dan bisa diuji pada saat piloting. Gitu. Kalau penghematan biaya, biasanya nanti biaya lembur administrasi turun, biaya cetak dokumen turun, biaya rapat berulang turun, biaya koreksi pekerjaan turun. Ini dari sisi biaya. Biaya tidak langsung, cost of run kelihatan dan sebagainya. Vendor masalah lebih cepat ditangani, masalah downtime lebih cepat diprioritaskan, klaim kontrak lebih cepat dibaca, safety lebih bisa dipantau. Estimasi nilai waktu adalah jam kerja yang dihemat kali efisiensi biaya per jamnya. Nanti bisa ini secara rumus kayak gitu. Kalau mau ini masih polanya main prom ya. Kalau saya kadang-kadang kalau udah kayak gini saya akan bikin coding pakai bahasa Python atau apa gitu. Oke, sekarang cara mengestimasi manfaat kualitas. Kualitas susah dihitung, tapi penting. Contoh ini semua manusia nih, yang nilai manusia lebih gampang. Tapi ini kalau ngitungnya lebih susah. Kalau waktu, biaya gampang dihitungnya. Tapi kualitas lebih susah. Yang penting ringkasan lebih konsisten, format laporan lebih seragam, follow up rapat lebih jelas, PIC sama deadline lebih lengkap, resiko lebih cepat masuk daftar, klausul penting kontrak tidak terlewat karena ada AI yang buat deteksi. Pertanyaan klasifikasi bisa lebih tajam, FAQ terinstall lebih cepat. Nah, di sini cara mengukur kualitas yang sederhana ya. Not to land. PIC deadline sering tidak lengkap. Di sini harus kelihatan. Ada laporan, isu nyebar kemana-mana, isu masuk ke bagian khusus dipisahin. Di kontrak, klausul dicari manual. Kalau pakai AI, klausul penting masuk di daftar yang paling awal depan. Kalau di safety, temuan dibaca satu persatu, pola temuan kelihatan, SOP harus nanya ke orang tertentu. Kalau di AI, kita bisa nanya chatbot atau nanya AI yang udah diuploadin knowledge base-nya. Jadi kira-kira kerasanya di sini. Yang saya pribadi ngerasain adalah yang ini sih sebetulnya. Ini kerasa asli. Dan kita teman-teman ya, ini kebetulan kalau di Tangsel kita ngoperasin yang ini juga sih pakai WhatsApp ya.
Jadi di Tangsel kita ngoperasin yang ini. Idenya sederhana aja sih. Misalnya ide awalnya sederhana, waktu itu ngobrolnya kita sederhana banget sih. Ngobrolnya cuma gini doang. Kalau orang pengen nanya form buat apa cuti, gimana sih bentuk formnya? Template-nya seperti apa sih? Terus harus masukin form cuti ke siapa sih? Jadi pertanyaan sederhana yang banyak sering dilakukan oleh pegawai itu akhirnya dibikin help desk pakai AI. Dulu awal bangetnya kayak gitu sih. Sekarang udah jadi Tangsel One, tapi awal bangetnya sih sesederhana itu kita ngobrolnya gitu. Jadi prosesnya itu sampai Tangsel One kira-kira berapa lama ya? Setahunan lah, kira-kira kayak gitu sih. Oke, sekarang menyusun quick win AI. Cirinya harus bisa diuji dalam waktu 30-90 hari, datanya ada, risikonya rendah, tidak perlu integrasi besar-besaran, usernya jelas, outputnya di review manusia, manfaat mudah diukur, tidak tergantung operasi, bisa direplikasi jika berhasil. Kira-kira cirinya yang ini yang sebaiknya dipilih. Oke, ini contoh-contoh quick win saya ya. Ringkasan laporan, notulen tindak lanjut rapat, FAQ, SOP. Ini buat helpdesk. Oke, ringkasan kontrak awal, terus ini buat teman-teman di legal, terus klausul penting bisa terlihat, analisis safety dari laporan ini, terus ini gua susah ngomongnya QHSE, susah banget ya. Yang saya ambil safety-nya doang, padahal ini bukan safety doang. Pola resikonya kelihatan. Jadi ini kelihatan datanya apa, usernya apa, manfaatnya apa. Ini judul-judulnya. Ini ada beberapa aja judul. Ini contoh judul. Kalau mau diambil silakan. Tapi kalau mau ngarang sendiri, karena dari pain point yang ada, lebih baik yang itu yang dipakai. Ini mah contoh aja sih. Oke, nah kemudian ini contoh quick wins yang buruk. Tidak semua ide kecil otomatis jadi quick wins. Quick win yang buruk contohnya tidak punya user yang jelas, data nggak ada, manfaat tidak bisa diukur, output tidak bisa diverifikasi, butuh integrasi besar-besaran, nyambung sana segala macam, risikonya ketinggian, menyentuh keputusan yang sensitif, terlalu tergantung vendor. Ini bahaya banget. Tidak ada pemilik proses, hanya dibuat untuk demo. Ini yang buruk. Contoh, AI otomatis untuk memutuskan klaim kontrak. AI otomatis menyetujui pembayaran. Ini kata-kata otomatis ngeri nih, otomatis yang ngeri banget ya. AI untuk memprediksi keseluruhan proyek tanpa data historis. Chatbot menjawab semua kebijaksanaan tanpa knowledge base resmi. AI agent mengambil tindakan ke sistem operasional tanpa approval. Nah ini contohnya. Oke. Jadi quick wins harus aman, jangan otomatis. Otomatis itu ya mungkin teman-teman agak sulit melakukan otomatis ya. Cuman kalau kita orang IT bisa jadiin otomatis soal kacau tuh. Tergantung codingan. Codingnya bisa merubah data otomatis bisa sih sebetulnya. Cuman kan berbahaya banget kayak gituan. Quick wins harus kecil, aman, berguna, bukan sekedar cepat dibuat. Ini prioritas implementasi antara impact sama visibility ya. Kalau kita lihat kuadrannya ada yang high impact, high visibility. Dampak tinggi mudah diuji. Ini yang dipakai buat quick wins. Oke. Kalau high impact, low visibility penting, tapi butuh fondasi, data segala macam. Ini next, masukin ke roadmap. Ini next aja. Jadi yang pilih pertama high impact, high visibility. Kalau low, next. Low impact, high visibility, mudah tapi dampaknya kecil. Oke, buat latihan aja. Low impact, low visibility, pending. Jadi yang dipilih yang ini dulu. Tapi ini harus pakai insting kita ya. Contoh, ini ringkasan laporan project. Impact tinggi, visibility tinggi. Ambil. Not to land sama follow up. Sedang tinggi, impact-nya, visibility tinggi. Ambil. FAQ, SOP. Impact sedang, visibility tinggi. Ambil. Prediksi keterlambatan project. Impact-nya tinggi, visibility-nya sedang. Karena data yang dibutuhin lebih banyak lagi, roadmap. Predictive maintenance, tinggi,
Visibility sedang rendah, roadmap. Digital twin penuh, impact tinggi, visibility rendah, jangka panjang. Jadi kita bisa melihat ini, terus kita tentuin mana yang kita. Nah, sekarang teknik scoring. Teknik scoring, oke. Di sini ada skornya. Oke. Ini kriterianya yang kita pilih ada dampak bisnis, efisiensi waktu, kesiapan data, kelayakan pilot, resiko, user ready, kemampuan pengukuran. Oke. Ntar, ini gue nulis skor 1, 2. Oh, skor 1 resiko tinggi, skor 3 resiko sedang, skor 5 resiko rendah. Oke. Jadi 5 rendah. Tapi ini, ntar gue lagi bingung nih kenapa gue nulisnya kayak gini ya. Ini saya lagi bingung sendiri aja sekarang. Kriteria bis dampak, efisiensi waktu sebenarnya ini skornya, resiko tingginya nggak nyambung. Gue lagi nggak nyambung nih. Kepalanya udah mulai ngebul, nggak nyambung. Sorry, nggak nyambung. Yang ini saya nggak nyambung. Minta maaf, kagak nyambung. Oke. Kita bisa bikin business case canvas untuk AI HKI. Ini canvasnya, bloknya ada problem, user, current process, AI opportunity, data yang dibutuhkan, terus AI output, data review, benefit segala macam. Nah, ini adalah bukan definisi barangkali ya. Ya, cerita dari yang blok yang itu. Di problem kita menjelaskan masalah kerjanya apa aja, usernya siapa yang make, karena proses-proses saat ini, AI opportunity bagaimana yang akan dibantu AI, data yang dibutuhkan, dokumen apa yang dibutuhkan, ya output. Dan ini perlu dibikin kayak bisnis canvasnya, udah gitu. Ini harusnya diisi. Kalau bisa diisi. Kalau agak susah ngisinya, seperti biasa bisa minta bantuan AI buat ngisi ini. Tapi AI suka salah, jadi nanti tolong dibaca-baca aja. Ini dibutuhkan, soalnya nanti kita, ini contohnya ya, contoh isiannya. Kalau udah diisi, nanti kita bisa pakai buat nge-prompt. Ini ada prompt-promptnya ditulis. Oke. Ini ada prompt buat business case awal, mengkritik business case itu sendiri, estimasi manfaat, prioritas implementasi, terus kita bisa latihan. Ini buat latihan segala macam. Ini sarannya sih pakai apa ya? Ya dikerjain. Kalau punya kesulitan bisa dibantu AI. Tapi kalau saya cenderungnya karena kita orang yang benar-benar ada di lapangan itu biasanya pasti tahu sih problemnya apa, usernya apa. Ini tadi yang bisnis canvas yang di atas ya. Ini idenya bisa, terus bisnis case-nya apa, terus kita bisa estimasi manfaat waktu, bisa dilihat di sini, terus kita bisa skor prioritasnya, kita bisa skor 1 sampai 5, dampak, estimasi waktu, alasannya apa, bisa masuk sini, skor-skornya di total. Nanti skor totalnya, ini kayaknya tadi 135 tuh apa ya? Ini saya lagi bingung nih. Ini nggak nyambung, ini asli nggak nyambung. Oke. Kalau ini lebih gampang, lebih nyambungnya lebih gampang yang bawah ini ya. Nanti ada skor yang gampang. Nah, ini bisa dimasukin semuanya. Terus udah gitu mulai bikin putusan. Lanjut ke quick wins. Itu ceritanya. Udah gitu ini ada checklistnya, dan ini udah sampai kesalahan yang harus dihindari. Mulai dari tool bukan masalah, manfaat harus terlalu umum, user tidak jelas, data tidak dicek, resiko tidak disebut, tidak ada human review, quick win selalu lebar kemana-mana, terlalu besar. Jadi mulainya dari kecil aja. Estimasi manfaat terlalu optimis, angka dibuat tanpa asumsi, ide dipilih karena keren bukan karena berdampak, semua ide dipaksa masuk prioritas. AI tidak gagal karena teknologinya buruk, AI sering gagal karena bisnis case-nya lemah, data belum siap, user tidak jelas, manfaat tidak bisa diukur. Itu kira-kira. Jadi berangkatnya dari pain point, user, sama data. Sisanya
ngikut. Tapi saya biasanya mainnya yang di 3 ini sih. 2 sih saya sebenarnya, pain point sama data. User mah bisa dipikirin. Oke, sekarang udah jam 8, barangkali ada pertanyaan dulu. Ini satu hari ini gara-gara tadi nggak bisa nemuin itu sih, nggak nemuin file. Aduh, kirain cepet ternyata nggak bisa ketemu tuh file. Ada pertanyaan? Sorry, gue ngomongnya cepet banget ya. Mudah-mudahan ini intinya kita ide supaya bisa diarahin jadi quick wins. Kira-kira poin hari ini kayak gitu. Tapi intinya sederhana aja, pain point sama data. Udah itu aja sih. Inti gedenya sih. Gede banget. Oke, kagak ada pertanyaan. Kalau ada apa-apa silakan kirim email. Sarannya sih kalau bisa mulai ngedraft quick wins-nya. Dibantu AI juga nggak apa-apa, di draft aja. Cuman AI hanya bisa bantu kalau pain point-nya jelas, datanya jelas. Kira-kira kayak gitu. Pain point sama data jelas, AI-nya bisa dibantu. Kalau nggak ada pain point, nggak ada data, kita nggak akan bisa bisnis bikin quick wins-nya. Oke, kalau nggak ada, kita tutup dulu. Dan seperti biasa, kayaknya perlu foto. Ya. Ada. Bapak, selamat malam. Izin untuk dokumentasi ya, Pak. Oke, ini Feby nih. Untuk Ibu dan Bapak boleh on cam. Gua hitam ya. Bentar ya. Tuh, gua hitam banget ya. Aduh, parah nih gua. Foto dulu ya. 1, 2, 3. Lagi. Bentar.